Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada video episode Engineering Keren. Video ini dibuat khusus ya, albumnya khusus untuk membahas apa saja, termasuk isu-isu aktual ataupun apapun ya, dengan pendekatan engineering yang fun-fun saja, yang mudah dipahami, yang enjoy saja. Nah, episode ini dibuat supaya apa? Dengan tujuan kaum muda menyukai engineering. Nah, pada video kali ini kita akan membahas isu yang aktual saat ini beberapa hari yang lalu ya. Itu kereta tabrak truk. Nah, kasus ini sudah berulang-ulang, bertahun-tahun, banyak sekali kasusnya. Ada yang bilang itu adalah karena medan magnet. Ya, itu hoax. Nah, kenapa penjelasannya hoax? Karena ini penjelasannya menyesatkan. Jadi jangan juga menyesatkan sehingga orang tidak hati-hati, sehingga hal-hal yang fundamental diabaikan. Ya, oke, mari kita ikuti video dari monitor yang lebih dekatnya. Tabrakan kereta api. Kecelakaan di Trojalu, sepur menabrak angkutan len umum. Tawang. Sepur KRD. Setelah kita lihat dari video sebelumnya ya, jadi turut berduka ya untuk truk yang ketabrak kereta. Jadi kalau saya lihat setelah saya search di Google, ternyata setiap tahun berita kereta tabrak mobil atau truk banyak. Ini kenapa? Karena adalah dia melintasi rel pada lintasan kereta yang sebidang tanpa palang pintu. Jadi mobil itu dia melewati rel kemudian tidak ada palang pintunya gitu. Nah, ketika melewati itu kondisi orang tidak tahu bahwa kereta itu sudah dekat, atau bisa juga kereta itu sudah dekat, udah diperingatkan jangan melintas dulu, cuman karena nggak ada palang pintu maka mobil itu tetap melintas ya, kelintasan kereta. Apapun itu, ini adalah PR buat kita semua, buat bangsa ini ya, bahwa tanggung jawab pemerintah, entah pemerintah daerah, entah pemerintah pusat, untuk melindungi dari kecelakaan ini. Karena berita ini banyak sekali tiap tahun. Kalau saya search di Google, banyak berita kereta tabrak mobil atau tabrak truk ya. Ini contoh-contoh yang saya ambil dari Google. Kemudian ada pertanyaan dari temen, itu bener nggak sih kalau mobil itu melintasi rel kereta itu ada medan magnet sehingga mobil itu tiba-tiba mati gitu mesinnya ya. Nah, ini penjelasannya. Kalau seperti yang kita kenal, ini adalah sistem periodik kimia. Ini sebenarnya ini pengetahuan umum ya, cuman saya harus menjelaskan ini karena ini episodenya adalah engineering keren. Jadi yang umum-umum saja, supaya mudah dipahami oleh teman-teman semua. Nah, mengapa mobil mogok itu di perlintasan kereta api itu hoax apa bukan? Saya jawab hoax. Kenapa? Sampai hari ini saya berpendirian itu hoax, karena belum ada bukti saintifik yang menjelaskan bahwa pengaruh medan magnet itu bisa mematikan mobil ketika melintasi lintasan kereta ya. Nah, saya gambarkan begini. Kalau ditanya apakah itu medan magnet itu terjadi di rel, iya jawabannya. Sebab ada satu logam digesek terus sama roda kereta bertahun-tahun, dia timbul medan magnet. Kalau kita tempelin paku, dia nempel paku itu.
Karena jangankan itu, saya pun mengalami ada suatu benda materialnya baja berputar, ya besi baja berputar bertahun-tahun berputar. Ketika dipotong, ketika ditempelin besi, nempel dia, ada medan magnet. Bagaimana kok terjadi medan magnet? Ya memang ini karena terjadinya elektrostatik yang terjadi pada metal atau logam, sehingga ada elektron-elektron yang menimbulkan magnet ya. Sehingga kalau kita tempel itu dia seperti magnet, dia nempel, tapi magnetnya nggak besar-besar amat, dan itu saya sudah mengalami sendiri ya. Nah, Allah SWT itu memberikan material di alam ini, dan ini sistem periodik disusun oleh para ilmuwan. Ini sistem periodik Mendeleev ya, sampai hari ini digunakan, dan para ilmuwan tuh mengelompokkan ya elemen-elemen dari kimia ini supaya mudah dipahami. Ini adalah menyangkut sifat-sifatnya, jadi dikelompokkan. Kenapa kok besi itu kecil medan baginya, besi rel ya? Karena dia memang Fe, material utamanya itu Fe, besi. Walaupun dibilang baja, itu baja rel, katanya itu besi Fe, komponen utamanya. Nah, besi ini ada logam biasa-biasa saja, bukan suatu logam yang luar biasa. Itu di alam semesta itu kita sudah biasa dengan besi ya, besi untuk bangunan, besi untuk alat-alat dan sebagainya. Nah, di alam itu kembali lagi Allah SWT menyediakan buat manusia di tambang-tambang itu adalah elemen-elemen kimia yang langka, yang dimaksud rare earth atau tanah jarang. Tanah jarang ini ditambang, ekstraknya juga susah ya, karena tanah jarang gitu. Dan itu hanya beberapa negara yang mampu mengekstrak ini dalam jumlah besar ya, seperti Cina ya, itu dalam jumlah besar dia punya kemampuan industri tambangnya itu mengekstrak tanah jarang. Itu ada 17 elemen tanah jarang yang disebut lantanida ini. Kemudian ada 2 di golongan 3 ini, yaitu skandium dan yttrium. Tanah jarang itu mempunyai sifat khusus dia sifatnya itu. Nah, contohnya itu kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, episode 3 yang jadi keren ya, tentang LRT, MRT, KRL dan kereta cepat. Di situ dikenalkan kereta magnetic levitation. Dia ngambang, dia tanpa kabel listrik, dia tanpa rel, dia punya kecepatan tinggi. Itu adalah karena semikonduktor itu. Nah, itulah elemen-elemen dibuat dari apa? Komponen-komponen dari kecepatan tinggi itu, magnet itu, dari tanah jarang itu, seperti neodymium, skandium, yttrium, dicampur-campur ya, itu teknologi tertentu ya, kemudian didinginkan kepada super dingin sehingga menjadi superkonduktor gitu. Jadi ini yang golongan ini sifatnya khusus, bukan seperti besi ini. Kemudian kita mengenal juga ada aktinida. Aktinida ini di sini ada uranium, ada neptunium, ada plutonium. Walaupun plutonium itu adalah bukan dari alam, dia adalah modifikasi dari uranium. Itu plutonium ya, itu yang dibuat untuk bom atom ya, nuklir ya, atau reaktor nuklir itu. Nah, mungkin ke depan sistem periodik ini akan berubah karena modifikasi dari reaksi-reaksi nuklir ya, fisika nuklir. Ingat, fisika nuklir itu beda sekali dengan fisika biasa atau kimia biasa, pendekatannya sangat berbeda karena ini adalah radioaktif ya. Itu energinya sangat-sangat luar biasa. Itu kalau teman-teman lihat Einstein E sama dengan mc kuadrat, itu adalah betapa besarnya dia suatu elemen dengan m tertentu, mc kuadrat, m kali kecepatan dia dikuadratkan gitu. Nah, itu adalah bicara tentang nuklir. Itu pengantar saja bahwa kenapa hoax itu karena besi kok ininya, relnya gitu. Nah, kemudian apa sih penyebab mobil mogok itu? Secara umum tidak cuma di perlintasan kereta ya, bisa jadi BBM-nya kosong atau pompa bensinnya rusak ya, atau ngadat. Bisa juga adalah ignition switch-nya, tombolnya itu baik yang keyless maupun yang tetap pakai kunci ya, kunci kotak gitu. Atau juga yang sering sekali kita temui adalah
aki. Akinya tekor. Kalau aki tekor, alternatornya rusak gitu. Sehingga dia tidak bisa mengisi aki. Ketika mati kemudian di starter ulang, dia nggak bisa jalan. Bisa jadi gitu. Ya, kemungkinan itu ada. Kemudian juga filter udara. Kenapa filter udara itu adalah untuk membakar bahan bakar di dalam ruang bakar piston ya. Itu sesuatu itu terbakar jika ada bahan yang mudah terbakar, kemudian ada oxidizernya, salah satunya oksigen ya. Udara itu mengandung 21% oksigen, kemudian 79% nitrogen. Nah, udara inilah untuk mengoksidasi bahan bakar, dikasih api dan difusi, terbakar. Itu. Jadi kalau udaranya saja mampet, maka pembakaran tidak sempurna atau pincang mesinnya. Gitu. Berikutnya kita lihat adalah sistem untuk bensin. Jadi yang kasus yang saya ambil adalah bensin, karena yang tertabrak kereta di lintasan kereta itu nggak cuma truk, ada juga mesin bensin. Gitu. Tapi prinsipnya itu sama, prinsipnya itu. Nah, karena prinsipnya itu pakai pompa tekanan tinggi, karena mesin bensin dengan fuel injection itu adalah mengambil mekanisme dari mesin diesel. Jadi mesin diesel itu kan sudah lama. Nah, sekarang mesin bensin itu yang sekarang sudah menggunakan fuel injection. Di dalam sistem fuel injection ini ada tangki, tadi tangki sudah dibahas ya, itu bisa kosong ya. Kalau kosong dia bermasalah karena dia pompanya tuh campur angin gitu. Ya masuk angin lah kalau bahasa di mesin diesel gitu. Kemudian pompa ini ada filternya juga kotor, mampet ya. Jadi sedikit bahan bakar yang ngalir ke sini, jadi karena sedikit maka energinya itu kurang. Energi untuk traksinya, untuk torsinya kurang. Nah, karena ininya mampet atau ininya juga bermasalah atau injektornya sendiri bermasalah. Jadi injektornya mampet, jadi mesinnya itu kurang power, kurang tenaga. Gitu. Nah, kemudian di dalam sistem injection ini kita mengenal electronic control unit, ECU-nya ini, ECU. Nah, kalau mobil-mobil sekarang, kalau zaman dulu itu masih sensornya pakai mekanis, kalau sekarang sensornya sudah elektronik ya, sensing elemen. Nah, ini ada sensor, kemudian diprogram, kemudian ngatur sistem pembakaran. Makanya mobil-mobil sekarang jauh lebih irit dibandingkan mobil-mobil dahulu ya, karena teknologi berkembang terus, kemudian sensor-sensor untuk programmingnya itu juga lebih maju, sehingga pembakaran itu lebih sempurna, kemudian putarnya tertentu, torsinya tertentu, itu diatur semua oleh program ini yang menghasilkan power tertentu untuk mesin. Nah, kita lihat di sini, ini adalah ruang bakar ya, ini pistonnya, kemudian ini ada air intake nih, air intake itu udara masuk. Kalau yang sistem sekarang, kalau yang dulu itu pakai karburator, diisap ya oleh piston, ketika dia turun jadi masuk udara sama uap bensinnya. Kalau sekarang diinjeksi, dikabutkan lewat tekanan tinggi oleh injektor, kemudian campur udara, kemudian dikasih fusi, breng, nyala. Itu nyala, dia naik turun, kemudian menghasilkan putaran. Nah, mesin tidak mati, tidak mogok jika ada syaratnya. Sistem pembakaran berjalan normal. Sistem pembakaran itu apa? Ini sistem ini semuanya normal, termasuk juga tadi di sini ada akinya benar segala macam. Kemudian itu dia bisa tidak mati, tidak akan mati di sini itu. Ya. Nah, tapi ingat bahwa torsi yang dihasilkan dari mesin mampu melawan halangan, kerikil rel kereta. Jadi kalau kita lihat bahwa lintasan kereta itu pasti relnya lebih tinggi dari sebelahnya, dari jalannya, atau di situ ada kerikil-kerikil itu membuat supaya tidak terlalu tajam ya antara rel kereta sama jalan di sampingnya itu. Nah, ketika mobil lewat ini dia harus melawan tingginya kereta ini, ban ini melawan dia. Itu dia butuh torsi, butuh traksi tertentu gitu. Nah, jadi ketika kita ketemu jalan kerikil pasti butuh traksi lebih besar, butuh torsi lebih besar. Kemudian ketika kita ada rel tinggi, kendaraan itu pasti butuh traksi lebih besar, butuh torsi lebih besar. Sementara apa? Sementara putarannya pelan,
Karena apa? Energinya juga sedikit, pedalnya diinjak sedikit supaya pelan. Karena orang ketika melintasi rel pasti semuanya pelan. Sepertinya tidak ada yang ngebut. Sehingga karena pelan maka semburan bensin itu sedikit. Karena sedikit torsinya juga sedikit. Gitu. Nah, oleh karena itu ini yang tidak banyak dibahas ya. Orang lebih cenderung ngomongin medan magnet, pada itu hoax ya. Nah, sekarang kita coba memahami tentang transmisi roda gigi ya. Kenapa sering sekali terjadi ketika melintas di lintasan kereta itu mati mesinnya. Jadi buat teman-teman silakan diinfokan ke saudara-saudaranya, ke keluarganya, ketika mesin itu melintasi rel kereta ya, itu harap menjaga power dan torsi injek gasnya itu harus cukup ya. Di samping punya masalah-masalah yang tadi ya, masalah-masalah sistem pembakaran ini dari kesehatan mesin, perawatan mesin. Tapi ada hal lain juga, menurut saya ini yang kemungkinan besar terjadi. Kenapa sering terjadinya mobil itu mogok ketika dilintas kereta api? Dan menurut pendapat saya itu kebanyakan mobil manual. Sebab kalau Matic itu beda. Matic itu dia dikontrol secara otomatis, itu tinggal tarik gigi petuasnya ke netral, dia tidak akan mati. Kemudian tarik ke D, dia jalan. Itu kalau Matic. Kalau manual nggak bisa. Itu mesti injek kopling dulu, kemudian tekan gasnya ya. Kalau nggak sinkron mesin bisa mati. Nah, kenapa kok mati mesin ketika nggak sinkron, ketika melewati ini? Nah, ini adalah transmisi gearbox untuk mobil ya, umumnya seperti ini. Ini adalah input shaft atau asnya. Ini input shaft ini dari tadi di sini ada kopling ya. Kopling itu kemudian dia nyambung ke as ini untuk meneruskan daya dari mesin kepada gearbox ini. Dari gearbox ini ada output shaft ini ke roda belakang, penggerak roda belakang, atau bisa juga ke penggerak roda depan, tergantung tipe mobilnya. Nah, di dalam gearbox itu ada gear, kemudian ada yang bisa mindah-mindahin gigi ini supaya putarannya itu bisa berubah-ubah ya. Gigi 1, gigi 2, gigi 3 ada sticknya gitu, atau ada garpunya gitu ya. Nah, kita ke gambar ini lebih jelasnya. Di dalam gearbox itu transmisi mobil yaitu ada roda gigi 1 itu dituas tuh kelihatan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Kemudian ada gigi mundur R gitu. Nah, ini bisa digeser-geser. Nah, yang dari mesin ini ditransmisikan ke roda gigi ini. Roda gigi ini ditransmisikan ke gigi ini. Misalnya kita menggunakan gigi 1. Gigi 1 ini putarannya paling rendah. Kenapa? Rasio reduksinya paling rendah. Rasio reduksi itu apa? Itu diameter roda gigi ini dibagi diameter roda gigi ini. Besar reduksinya ya. Kenapa? Karena ini besar sama kecil. Jadi paling besar, makanya putarannya pelan. Jadi kalau ngomong putaran output shaft itu adalah input shaft dibagi rasio reduksi. Jadi kalau ininya besar, N1 dibagi rasio reduksi maka sama dengan putaran N2 ya, output. Kalau besar maka putarannya pelan. Apa yang terjadi jika putaran pelan? Kenapa kok ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 ya? Karena memang ketika kita nanjak butuh torsi besar. Supaya torsi besar putaran harus pelan di mesin. Pindah gigi 1. Kalau di mobil itu gigi 4 nggak akan kuat, mati mesin itu. Ya. Kenapa? Karena di sini rumusnya adalah torsi adalah power dibagi putaran. Rumusnya torsi itu berbanding balik dengan putaran. Torsi berbanding terbalik dengan putaran. Kalau putarannya pelan, torsinya tinggi. Gigi 1. Jadi kalau untuk nanjak atau kita melewati ini yang berkerikil atau pelan, kalau putarannya pelan maka harus pindah gigi 1. Karena pelan butuh torsi tinggi. Apalagi melawan tingginya rel kereta ya. Dia bannya itu kayak nanjak gitu. Ya. Nah, ketika orang itu pindah harusnya gigi 1 kondisi pelan, ya, dia bisa jadi itu
karena panik ya, itu pindahnya ke gigi 3 atau gigi 2. Sementara gasnya itu kecil, karena orang terbiasa mindset dengan tekanan sedikit untuk ini ya, supaya mobilnya pelan, itu energinya kan kecil. Karena injekan gas itu setara dengan daya yang dikeluarkan. Bensinnya itu kecil, sehingga dayanya juga kecil. Karena dayanya kecil, maka torsinya kecil. Karena torsinya kecil, maka apa? Mati mobil itu. Dan itu adalah logis, sangat logis, umum. Saya juga kalau ngetes dinamo listrik ya, itu nggak kuat, mati dinamo itu, berhenti. Cuman kalau di listrik ada namanya thermal overload. Ketika panas dia mati sendiri, MCB-nya itu, relaynya itu lepas. Jadi nggak jalan langsung motor itu, terproteksi, nggak sampai kebakar. Kalau dinamo listrik kebakar, kalau ini dia mati. Nah, jangankan melewati rel yang ada halangan ini, ada kerikil ya. Kita di jalan rata, kemudian kita pelan, coba. Kalau kita langsung ketiga, pelan, mati, klok gitu. Kenapa? Karena torsinya yang dihasilkan sangat rendah. Yang dihasilkan ya. Pada energi yang dimasukkan oleh bensin itu, gasnya itu kecil. Powernya kecil, sementara pada gigi 3 itu putarannya, reduksinya tinggi. Gitu. Putarnya tinggi, bukan reduksinya. Reduksinya rendah, karena ini diameternya dia gede-gede. Sehingga putarannya itu, dia karena reduksinya rendah, N1 dibagi reduksi ya, itu menghasilkan putaran asnya itu menjadi tinggi. Kenapa? Karena reduksinya rendah. Kalau ini reduksinya tinggi, diameternya besar, dibagi diameternya kecil. R-nya itu besar. Kalau R-nya besar, N1 dibagi R sama dengan N2. Maka putaran output shaft yang ke roda itu menjadi pelan. Karena N1 dibagi R-nya itu besar, maka putaran ke roda itu juga pelan. Tujuannya apa? Supaya torsi tinggi. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang ada di sini, di rel pelintasan kereta, kemudian torsinya kecil karena putarannya terlalu tinggi, sementara energi juga kecil, maka apa? Mobil nggak kuat. Kalau mobil nggak kuat, mati. Bluk, mati langsung. Ketika mati, apa yang terjadi? Nggak keburu. Kereta sudah dekat gitu. Sementara sibuk nyetater. Nyetater ada masalah berikutnya. Kalaupun akinya normal, kalau dia itu shifting giginya pada gigi dengan putaran tinggi, ini putaran tinggi. Kalau gigi 5 itu kan putaran tinggi untuk ketol. Ini putaran rendah nih, untuk pelan. Mati, walaupun semua sehat ya, sistem pembakaran ini sehat semua sehat, aki sehat, ini sehat, mati juga, nggak kuat. Jadi kemungkinan besar itu terjadi pada transmisi manual, kemudian juga ini salah memindahkan gigi sehingga dia klak mati. Nah, ini tolong disampaikan teman-teman kepada teman-temannya atau saudara-saudaranya ya, ketika mobil manual melintasi lintasan kereta itu. Nah, nanti video penutup adalah ada yang bertanya, itu kok apinya besar ya di kejadian Semarang tanggal 18 Juli ya, beberapa hari yang lalu, tabrak api langsung besar. Saya jawab, itu adalah karena ketika ditabrak tangkinya itu, tangki bahan bakar itu bocornya bukan kecil, menganga gitu. Kemudian besi sama besi rel sama besi kereta digesek ya, itu keluar api, akhirnya kebakar. Dari kobaran api itu bisa dilihat, itu artinya tumpahnya bensin, itu pecahnya tangki bensin dalam jumlah besar sehingga asapnya itu terlalu banyak. Nah, asap itu terjadi karena pembakaran tidak sempurna. Solar terlalu banyak, sementara udaranya sedikit. Jadi pembakaran tidak sempurna, timbulnya asap dan kobaran api besar. Baik, kita lihat video penutup ini dari tragedi Semarang ya. Mudah-mudahan selamat semua. Untuk yang ini tragedi tertabraknya truk di Semarang, yang sakit juga segera pulih kembali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.